Pewaris terakhir Sang Presidir. Bab 42. Mendatangi perusahaan Nando. Sementara itu, kendaraan yang dikemudikan oleh Sekretaris Leon melaju dengan kecepatan sedang menuju ke perusahaan Graphic Group. Sesekali mobil mewah itu mendahului kendaraan yang ada di depannya. "Nak, apa kamu sudah siap mengemban tugas ini?" tanya Abraham di sela-sela perjalanan mereka. "Dapan akan terus berusaha memberi yang terbaik, asal ayah dan Sekretaris Leon terus membimbing Davan." "Pasti itu sayang. Ayah dan Leon pasti akan terus membantumu apapun yang kamu butuhkan." "Terima kasih ayah, Sekretaris Leon." "Sama-sama." Tidak berselang lama kemudian, kini mobil mereka sudah memasuki kawasan parkiran perusahaan Graphic Group. Sekretaris Leon memarkirkan kendaraannya di tempat biasa. Sekretaris Leon segera berlari kecil, memutari badan mobil untuk membuka pintu buat Abraham dan Davan. "Silahkan tuan." Sekretaris Leon sedikit membungkukkan badan. Keduanya segera keluar dan melangkah menuju ke arah pintu utama perusahaan raksasa itu, dan tentunya diikuti Sekretaris Leon dari arah belakang. Semua pegawai dan pembesar Graphic Group sudah membentuk barisan menyambut kedatangan Abraham dan Davan sebagai pemimpin baru perusahaan raksasa itu. "Selamat pagi tuan-tuan," sambut Pak Herman, salah seorang petinggi di perusahaan itu, sembari memberi hormat. "Pagi Pak Herman. Bagaimana keadaan perusahaan semenjak aku tidak masuk?" tanya Abraham. "Semua berjalan normal di bawah kepemimpinan Sekretaris Leon." "Bagus kalau begitu. Teruslah beri yang terbaik buat perusahaan ini bersama dengan yang lain, agar kedepannya perusahaan ini lebih berkembang lagi." "Itu sudah pasti tuan." Kembali ketiganya melanjutkan perjalanan melewati barisan para karyawan yang saat itu masih memberi hormat pada mereka. "Perhatian semua, hari ini aku sudah bukan pemimpin di perusahaan ini lagi. Putraku Davan akan menggantikan posisiku. Jadi diharapkan kesediaannya untuk bekerja sama dengannya demi kejayaan perusahaan yang kita cintai bersama," ucap Abraham yang berdiri di sebuah mimbar ditemani oleh Davan. "Siap!" balas semua karyawan secara serentak. Setelah memberi sedikit arahan pada karyawan, ketiganya pun langsung masuk ke dalam gedung Graphic Group. "Nah, ini sekarang adalah milikmu, kursi yang selama ini ayah tempati sebagai pemimpin di perusahaan ini." Abraham yang kala itu berdiri di kursi kebesarannya saat masih memimpin perusahaan Graphic Group. "Apa dapat boleh duduk di sini?" "Tentu saja, karena ini memang sudah menjadi hakmu." Tanpa menunggu lama, Davan pun segera duduk. "Tuan, ini laptop kerjanya. Semua data-data perusahaan ada di sini." Sekretaris Leon meletakkan sebuah laptop di depan Davan. Sedikit demi sedikit, Davan mulai membuka layar laptop tersebut dan menyalakannya. Davan mulai mempelajari semua data-data perusahaan seperti yang sudah diajarkan Sekretaris Leon selama ini. Abraham seorang yang jenius. Tentu saja, Davan mewarisi kejeniusan ayahnya tersebut. Selagi Davan mengotak-atik laptop kerja, Abraham dan Sekretaris Leon menuju ke arah sofa sambil membaca beberapa majalah bisnis yang terletak di atas meja. "Kenapa data pendapatan perusahaan seperti ini? Apa aku salah dalam menghitungnya?" Kembali Davan mengulangi lagi pekerjaannya, dan hasilnya masih tetap sama seperti tadi. Nominal pendapatan bulan ini terlihat lebih rendah
sedangkan penjualan masih di atas angka rata-rata. "Ayah, Sekretaris Leon, tolong kemari sebentar." Dafan tanpa menoleh mereka saking fokusnya memperhatikan layar laptop. Abraham dan Leon yang sedang asik membaca majalah bisnis segera mengangkat kepala mereka, lalu berdiri dan melangkah ke arah Dafan. "Ada apa, Tuan Muda? Apa masih ada yang belum Tuan Muda pahami?" "Bukan itu, Sekretaris Leon. Coba Sekretaris Leon perhatikan baik-baik grafik pendapatan bulan ini. Apa Sekretaris Leon tidak merasa ada yang tidak beres dengan grafik tersebut?" "Iya, betul Tuan Muda. Kenapa tiba-tiba pendapatan kita menurun, sedangkan produk-produk kita di pasaran laris dan masih dicari para konsumen? Pasti ada yang tidak beres. Aku yakin ada orang yang mencoba bermain-main dengan kita," ucap Abraham yang baru saja tiba dan ikut memperhatikan grafik yang ada di layar. "Betul, Ayah. Ini tidak bisa dibiarkan. Kalau begini terus, perusahaan akan mengalami kerugian setiap bulannya. Leon, mari kita bekerja." Abraham melangkah ke arah kursi tepat di depan Dafan, lalu duduk di sana. "Baik, Tuan." Sekretaris Leon segera menuju ke arah lemari dan mengeluarkan 2 laptop dari dalam sana. Ketiganya pun fokus mengotak-atik laptop yang ada di depan mereka. Hampir 30 menit mereka melakukan itu, hingga mereka bersamaan mengangkat wajahnya. "Ini dia pelakunya." "Dafan, Leon, ayo berangkat. Kali ini aku tidak akan membiarkannya lolos." Abraham segera berdiri, diikuti Dafan dan Sekretaris Leon. Ketiganya kembali keluar dari dalam ruangan itu, menuju ke arah lift. Lift membawa mereka menuju ke lantai dasar perusahaan Graphic Group. Semua mata memandang ketiga pria yang berjalan tanpa ekspresi itu. Kalau wajah dan ekspresi Tuan Abraham dan Sekretaris Leon seperti itu, sudah dipastikan kalau perusahaan ini dalam keadaan kurang baik-baik saja, ucap seorang karyawan pada temannya. "Betul, sudah hampir berpuluh-puluh tahun lamanya aku tidak pernah melihat raut wajah Tuan Abraham dan Sekretaris Leon seperti itu. Kalau saya tidak salah ingat, ekspresi seperti itu terjadi di saat ada petinggi perusahaan ini yang tidak jujur dan mengambil sebagian hasil keuntungan perusahaan ini. Iya, apa masalah seperti itu terjadi lagi? Tapi siapa pelakunya? Entahlah, aku juga tidak tahu. Ada baiknya kita berdoa semoga perusahaan ini dalam keadaan baik-baik saja. Perusahaan ini sudah mengangkat derajat perekonomian keluarga kita. Amin." Ketiganya langsung memasuki mobil. Kembali Sekretaris Leon mengemudikan kendaraannya, tapi kali ini sedikit lebih laju dari biasanya. Mobil melaju menuju ke arah pantai, di mana sebuah perusahaan raksasa berdiri tegap menghadap ke laut. Ya, perusahaan Ganggawa Group milik Nando. Setelah tiba di perusahaan megah itu, ketiganya langsung keluar dan masuk ke dalam. "Maaf Tuan, kalian sedang mencari siapa?" tanya seorang pegawai pada Abraham. "Kami mencari Nando. Apa dia ada?" balas Abraham. "Apa Tuan, sudah ada janji sebelumnya?" "Kami tidak perlu melakukan janji. Sekarang kamu antar kami bertemu dengannya." "Baik Tuan, mari ikut saya." Keempatnya menuju ke arah lift dan membawa mereka ke lantai paling puncak di mana ruangan Nando berada. Kembali pintu lift terbuka. "Mari Tuan," ajak sang karyawan tadi. Keempatnya kembali melangkah hingga berhenti di sebuah ruangan. "Mohon tunggu sebentar. Saya akan menemui Tuan Nando. Kami tidak ada waktu." Abraham segera memutar kenop pintu dan sedikit mendorongnya. Tampak Nando sedang duduk dan fokus pada laptop kerjanya dengan wajah sedikit panik dan belum menyadari kehadiran Abraham, Dafan, Sekretaris Leon, dan juga karyawannya.
Tidak usah mengotak-atik lagi laptopmu, karena sampai kapanpun kamu tidak akan bisa mengendalikan lagi grafik perusahaanku lewat situ. Seketika Nando mengangkat wajahnya. Bram? Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, subscribe, like, dan share. Terima kasih.